Bang Dodi suaranya mungkin ada kendala jaringan tempat Bang Dodi. Bang Dodi konfirmasi kalau terlempar dari Zoom ya. Oke, kita tunggu dulu. Mungkin memang kendala di jaringan Bang Dodi. Eh, Lagi menunggu, ini saya selaku moderator membacakan kembali untuk biodata dari pemateri kita. Nah, ini Bang Dodi sendiri itu merupakan Ketua Umum Forum Lingkar Pena FLP wilayah Sumatera Barat itu pada tahun 2016 sampai 2018. Nah, beliau juga terpilih sebagai penulis terbaik Balai Bahasa Sumatera Barat pada tahun 2017. Nah, termasuk juga penulis dari berbagai novel. Tadi saya sudah sebutkan tadi dari pemateri kita itu sudah menerbitkan 13 buku. Nah, ini dia ada beberapa novel-novelnya seperti Bumi Mahakarya, terus juga ada buku cerpen Musim Bunga dan buku puisi Api Ziarah. Nah, itu yang terbit dari tahun 2014 sampai 2022. Nah, untuk tingkat nasional sendiri, Bang Dodi juga merupakan finalis pemenang cerpen non-fiksi Kemenparekraf itu Republik Indonesia pada tahun 2013. Dan sekarang masih aktif sebagai penulis di media cetak maupun di online. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nanti ingin berkonsultasi dengan Bang Dodi, bisa menghubungi di Instagram Dodi_Saputra_berkarya. Ataupun itu bisa langsung ke WA itu di 085263753290. Oke. Ini Bang Dodi sedang mencoba untuk masuk kembali ke Zoom. Mohon tunggu sebentar ya. Udah ya. Oke, bismillah. Zikra. Bang, siap. Astagfirullah. Lanjutkan, Bang. Ada Kendala gangguan ini. jaringan tadi, Bang ya. Ya. I'm very sorry. Oke, untuk Ah, semua ya. Mohon maaf, tadi ada gangguan. Nggak tahu-taunya kayak gini. Tumben kayak gini. Biasanya lancar aja. Baik. Next, Zik. Ini tadi baru ini ya, perkenalan ya. Alhamdulillah. Tadi sudah dibacakan oleh Zikra tentang biodata. Ini ada 6 kata-kata yang mengawali pertemuan kita hari ini ya. Membaca, menyantap, ya, menulis, menggarap begitu. Kemudian literasi mantap. Ini sebenarnya kata-kata yang sederhana. Ya, dulu pernah saya sampaikan ke peserta pelatihan, kalau nggak salah di tahun 2000 berapa ya, 2017-an lah begitu, atau sebelum tahun 2020. Jadi ternyata 3 kata ini adalah 3 kata yang merangkum banyak aktivitas begitu, termasuk aktivitas harian kita. Mengapa? Membaca itu ibarat kita menyantap sesuatu gitu. Misalkan kita, ini kameranya aktif ya, makan jeruk begitu ya. Ini saya ada jeruk gitu ya. Karena sebelum makan sebaiknya makan buah-buahan begitu ya. Termasuk minum air hangat begitu. Nah, jadi ada kegiatan menyantap gitu, peristiwa atau aktivitas menyantap. Membaca itu ubahnya seperti menyantap sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita begitu. Bedanya dia adalah berupa informasi gitu, informasi, peristiwa, fenomena gitu ya, sehingga dia akan ditangkap oleh pikiran begitu, oleh apa ya, reseptor begitu atau penerima rangsangan begitu. Kalau dia berupa tulisan tentu dia akan ditangkap oleh indera begitu. Kalau dia suara, mata tadi ya. Kalau suara pasti dia akan ditangkap oleh telinga dan sebagainya. Kemudian ketika peristiwa menyantap, kita memasukkan sesuatu, ketika tidak kita
gunakan, maka dia tidak produktif. Nah, disinilah dia harus ada sambungannya, yaitu menulis begitu. Jadi aktivitas membaca itu setelah mendapatkan informasi satu, dua, tiga, dan sekian, maka dia akan lebih, atau bahasa kitanya produktif gitu ya, atau menghasilkan sesuatu, atau membuat sesuatu begitu. Ada membaca, menyantap, tadi sudah dimasukkan, sudah banyak informasi yang kita suatu jenis tulisan yang menurut kita itu yang paling kita sukai gitu ya, yang paling kita bisa, yang paling kita sukai, yang paling akrab dengan kita begitu. Nanti kita bahas. Kemudian literasi mantap. Nah, ketika membaca, menulis merupakan suatu hal yang sudah continue gitu ya, kontinuitas ya. Maka itu bisa membuat suatu kemantapan gitu ya, kesolidan atau suatu hal yang baik begitu. Ketika kita berbicara literasi hari ini, kita nggak akan nggak akan jauh dari fenomena pendidikan hari ini misalkan gitu ya. Misalnya kita hari ini melihat anak-anak kecil gitu yang suka membaca apa gitu ya, buku-buku anak-anak, atau membaca atau melihat melihat sesuatu yang ada di gadget begitu, termasuk hal-hal lain yang media-media lain yang dia pegang. Nah, termasuk permainan-permainan juga, karena itu juga merupakan bagian dari aktivitas mereka bergerak. Nah, jadi kita berawal dari ini ya, kita harus mengetahui ternyata kalau kita banyak baca, kita akan punya banyak ilmu, kita akan banyak sesuatu yang kita dapatkan begitu. Demikian pula sebaliknya, ketika kita sedikit membaca gitu ya, sedikit eh, melakukan kegiatan literasi ini, maka sedikit pula hal yang kita dapatkan. Makanya kalau kita berinteraksi dengan orang, kalau kita nggak punya persiapan bacaan, maka kita akan lebih banyak diam gitu, atau bahkan tidak tahu menahu begitu ya. Kemudian menuliskannya, ya ketika kita menuliskannya berarti ada aktivitas aktivitas memproduksi sesuatu begitu, sehingga insya Allah literasi itu bisa kita secara kontinu. Sesuatu yang pernah terjadi gitu ya di negara kita, termasuk di dunia, perkembangan literasi yang sempat gitu ya, karena kita hidup di zaman-zaman ini ya, di abad-abad 20 ini, abad 21 bahkan, abad 21 hari ini. Oke, Zik, next ya. Itu ada, kita lihat beberapa data-data yang bisa kita lihat. Nanti yang ujung-ujungnya nanti membuat kita itu insya Allah tergerak begitu. Tergerak untuk melihat tips-tips yang sesuaikan dengan peristiwa hari ini. Ya, oke, sebelumnya kita lihat dulu ya dasar kita hari ini, itu berawal dari surah Al-Alaq gitu ya, artinya segumpal darah, yang di situ terangkan bahwasanya Allah menciptakan manusia dari benda yang hina, kemudian memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis, dan memberinya pengetahuan. Ya, jadi surah Al-Alaq ini surah yang pertama kali turun ya, 1 sampai 5. Iqra ya. Ya, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi ayat ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari benda yang hina ya. Saya sebagai
kemuliaan itu kita dapatkan dari proses literasi. Lanjut lagi, kita ini ya lihat data yang pernah diambil oleh survei Most Literate Nation in the World, ya Central Connecticut State University. Ini 2016 sih, sudah cukup lama sebenarnya. Cuman ini pernah terjadi. Saya data yang pernah gitu ya, yang pernah terjadi pada tahun itu 2016 ya, ketika literasi itu sedang diperjuangkan oleh teman-teman sekalian. Nah, di situ sebenarnya ini ya, kita berada di peringkat 60 dari 61 negara ya. Dan itu ternyata ada parameter-parameternya gitu ya. Ada parameter-parameter yang dijadikan sebagai tolak ukurnya gitu. Oke, next. Di slide berikutnya itu kita akan melihat ternyata ada parameter-parameter yang menjadi penentu gitu ya tentang minat baca. Ini survei 2003 hingga 2014. On top itu masih Finlandia ya, masih Finlandia terus ya. Ini dari Washington Post. Apa katanya? Beberapa faktor yang kami periksa adalah potret vital sebuah negara begitu. Dan seperti apa peringkat ini mempengaruhi keberhasilan individu dan bangsa dalam pemahaman ekonomi untuk menentukan masa depan global. Nah, jadi potretnya itu akan terlihat dari apa coba? Dari ini keberhasilan individunya dan bangsanya dalam pemahaman ini ya ekonomi untuk penentuan masa depan global. Satunya ditentukan juga oleh bidang literasi ini. Lanjut. Nah, kita lihat juga di sini ada yang tadi ya, parameter tadi ya. Yang pertama adalah aspek perpustakaan ya. Yang kedua adalah koran. Ketiga ada input pendidikannya dan output pendidikan, termasuk yang kelima adalah ketersediaan komputer sesuai jumlah populasi. Kita bahas yang pertama ya, perpustakaan. Gini ya, perpustakaan ini hari ini sudah mulai menjamur, termasuk perpustakaan yang ada di rumah-rumah gitu ya, rumah baca, termasuk pustaka-pustaka keliling gitu ya, pustaka yang dengan kreatifnya didesain oleh para pegiat literasi di berbagai daerah. Saya ingat waktu itu diundang oleh Kemdikbud 2018 gitu ya dalam kegiatan literasi yang ada di Bogor ya. Jadi waktu itu kita dihadapkan ternyata hari ini literasi ini mulai lebih kreatif gitu, lebih menjamah ke ranah-ranah masyarakat gitu. Artinya sudah ke lapangan, turun ke lapangan ya. Ada yang membuat perpustakaan bergerak gitu ya. Ada yang dari sepeda, ada yang dari motor, ada yang dari keliling gerobak baca dan sebagainya gitu. Termasuk lapak-lapak baca yang digelar ketika akhir-akhir pekan atau di gedung olahraga atau di tempat-tempat keramaian di akhir pekan gitu. Jadi perpustakaan ini sudah ada yang mengetahui ya barangkali nanti ya. Kalau ada yang tahu mungkin juga bisa kita sharing. Bagaimana peran perpustakaan ini sangat vital gitu dalam sebuah satu negara begitu ya. Termasuk korannya juga. Waktu itu kan ini ya kita hari ini masih ada koran gitu. Meskipun ada koran-koran yang nasional yang hari ini sudah beralih ke e-paper gitu ya. Tapi namanya tetap koran gitu ya. Meskipun dia namanya e-paper tetap koran. Artinya masih menjadi bahan literasi juga. Termasuk sistem pendidikan ini kita nggak banyak di sini. Input dan outputnya. Maksudnya dari segi yang masuk dalam pembelajaran atau satu instansi pendidikan atau termasuk yang formal dan formal. Kemudian juga keluarannya gitu ya. Proses yang dia ikuti lalui selama pendidikan selama dia berproses di suatu instansi itu juga menentukan tentunya dengan kurikulum yang sudah dilalui yang ditetapkan gitu. Termasuk terakhir tersedia komputer sesuai komputer. Jadi ada Android gitu ya, ada laptop yang sudah ada, termasuk ke gadget kita, ya, termasuk yang berbagai media-media yang bisa untuk bahan bacaan. Gitu. Lanjut nih, ini kita sekilas saja ya tentang ini. Nanti kita bahas lebih banyak ke tipsnya juga. Nah, kita lihat hari ini saya ingin menjadikan kita semuanya gitu ya, kita semuanya
Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, itu sebagai pemegang kunci peradaban. Mengapa? Kita tadi kan sudah tahu ya, kemuliaan itu ketika kita memperoleh ilmu pengetahuan begitu ya. Sehingga kita hari ini adalah para pemegang kunci peradaban. Ya. Jadi hari ini yakinlah kita hari ini sebagai kunci peradaban. Mengapa? Karena kalau nggak kita sebagai kuncinya, maka kita nggak akan bisa merubah, membuka peradaban itu sendiri. Gitu. Ya, ibda binafsi, ya kita mulai dari diri kita sendiri untuk ini ya, untuk menjadi pemegang kunci peradaban. Nah, dengan satu ini ya, satu ini ya, tagline-nya sebagai kunci ilmu pengetahuan. Apa itu baca dan tulis tadi? Ya, lanjut sih. Oke, lanjut. Nah, ini ya, ini menjadi apa ya? Menjadi pokok bahasan kita hari ini ya. Bagaimana tips-tipsnya? Nah, tadi kita sudah melihat berbagai latar belakang yang membuat kita itu sangat tergerak, tersentuh ketika mendengar, menyimak data-data itu sebenarnya sudah lama sebenarnya ya, data lama, tapi saya ingin flashback lagi, ternyata kita pernah di posisi itu loh gitu ya. Pernah di posisi itu. Kita pernah di posisi yang tidak mengenakan untuk didengar gitu. Apalagi disampaikan kepada generasi-generasi di bawah kita. Nah, kita sebagai hari ini pemegang kunci peradaban gitu ya. Saya menawarkan beberapa tips yang mana ini nanti insya Allah bisa nih yang membantu kita agar kita itu terjaga begitu ya, atau terstruktur, terorganisir, bahkan perlahan-lahan kita bisa jadikan menulis itu sebagai aktivitas harian kita. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman sekalian yang senantiasa menjaga hatinya untuk lebih semangat terus menulis ya. Yang pertama, saya hanya sajikan yaitu mindset kita. Gitu ya. Jadi mindset kita itu, teman-teman sekalian, kita harus tahu urgensi membaca dan menulis itu, gitu ya. Sebagaimana tadi yang sudah kita bahas tadi ya. Kita harus tahu pentingnya membaca dan menulis itu sebagai apa? Sebagai kemuliaan kita, gitu ya. Sebagai kemuliaan kita, kemuliaan yang harus kita jadikan sebagai kebutuhan begitu. Jadi dari mindset itu, pemikiran itu akan nanti timbul dalam bentuk perkataan-perkataan. Mengapa? Karena kalau misalkan kita baca buku, kita baca buku nih misalkan, kita baca buku Saudagar Emas Minangkabau misalkan. Ini bukunya Haji Arnis Saleh misalkan. Kita akan banyak dapat informasi dari si penulisnya gitu. Nah, atau termasuk kita membaca buku-buku yang lain, misalkan baca buku-buku dari teman-teman Gemar Generasi Emas Berkarya dari karangan Denny Widya misalkan. Atau buku-buku yang lain gitu ya. Buku-buku fiksi barangkali yang teman-teman yang suka fiksi begitu. Otomatis kita akan lebih banyak berbicara tentang itu gitu. Karena salah satu kecenderungan kita itu kita akan membahas sesuatu yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yang sering kita lihat, dengar, lihat dan rasakan begitu. Kita kan sering ngomong itu gitu. Nah, sekarang coba kita geser sedikit mindset kita tentang urgensi membaca menulis itu nggak cuma sebagai tuntutan gitu ya, tuntutan, tapi sebagai kebutuhan gitu, kebutuhan yang memang harus kita lakukan setiap hari gitu. Nah, kalau sebagai umat Muslim tentu ini ya, misalkan membaca itu tilawah, misalkan membaca kitab gitu ya, membaca kitab-kitab apa, Al-Quran pasti gitu, kitab-kitab hadis, kitab-kitab biografi ulama misalkan, atau kitab apa gitu ya, pergerakan termasuk yang lain-lain. Apalagi teman-teman yang suka fiksi juga gitu, yang suka baca novel, atau yang termasuk yang ada di hari ini tuh yang online ya, itu banyak hari ini yang sifatnya online, termasuk yang di media-media online hari ini banyak digital ya. Itu menjadi menjadi kebutuhan gitu. Jadi tadi kan saya di awal sudah membuka dengan ini ya, dengan jeruk gitu ya. Kalau kita sudah suka dengan jeruk gitu ya, tentu kalau dalam seminggu itu nggak ketemu jeruk, maka akan lain bibir kita gitu. Nah, begitulah perumpamaannya gitu ya. Termasuk kita minum air hangat ketika sebelum makan. Itu kita akan tiba-tiba akan mencari air hangat. Mana air hangatnya gitu. Nah, gitu. Nah, termasuk membaca menulis hari ini. Jadi kalau kita hari ini sudah punya pola pikir, aku harus banyak baca nih. Mengapa? Karena ilmuku masih sedikit.
Menulis juga begitu. Mengapa? Karena aku hari ini sudah membaca dan aku harus menuliskannya begitu. Nah, nanti masalah kendalanya kita bahas ya. Yang kedua, optimalkan potensi indera. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, teman-teman sekalian yang berbahagia. Jadi kita hari ini ya, harusnya kita melihat teman-teman kita yang tanda kutip punya keterbatasan begitu. Artinya indera kita hari ini alhamdulillah begitu ya, sempurna begitu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim begitu. Kita diciptakan dengan sebaik penciptaan gitu. Dengan potensi indera yang kita miliki ini gitu ya, kita seharusnya kita sudah lebih banyak gitu ya, lebih mampu, lebih banyak, lebih punya banyak kesempatan, kemampuan, peluang untuk bisa berkarya begitu, untuk lebih bisa menangkap informasi yang lebih banyak gitu. Mengapa? Karena teman-teman kita sekalian, saudara-saudara kita yang lain itu dengan keterbatasannya saja itu bisa produktif loh gitu ya, ya bisa produktif. Misalkan seseorang yang maaf tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak berorgan lengkap, misalkan kakinya eh, apa namanya tidak ada gitu ya, tangan tidak ada, tapi tetap bisa begitu. Dengan satu tangan, dengan tangannya saja dia bisa produktif ya. Dia bisa membaca banyak hal, termasuk menciptakan sesuatu begitu. Nah, kita hari ini yang dianugerahi dengan potensi indera gitu yang lengkap, termasuk alat-alat tubuh kita yang lengkap, alhamdulillah itu termasuk menjadi hal yang harus kita optimalkan. Misalkan hari ini kita ini ya bisa memegang pena gitu ya. Kita bisa mengetik ya, kita bisa mengetik dengan baik gitu. Termasuk handphone kita yang bisa kita bawa sesaat gitu. Kita bisa ketikkan apa saja, kita bisa cari apa saja. Itu merupakan salah satu peluang ya yang menjadikan kita itu seharusnya bisa lebih bisa untuk produktif ya. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai waktu 24 jam, waktu kita sama-sama 24 jam, tetapi di antara kita ada tanda kutip yang terlena dengan waktu begitu ya, sehingga waktunya tidak produktif. Nah, hari ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk lebih mengoptimalkan waktu begitu ya. Waktu yang ada, kita punya waktu yang sama, kita bisa memanajemen waktu kita untuk bisa lebih rapi ya dalam hal produktivitas, terutama dalam berliterasi. Yang keempat adalah peralatan pendukung. Nah, saya hari-hari saya itu nggak lepas dari ini ya, insya Allah ya, dari pena gitu ya. Ketika jam dinas itu nggak lepas dari pena dan termasuk selembar HVS yang di kantong di saku gitu ya. Sehingga ketika ada ini ya sesuatu yang menarik atau informasi itu kita tuliskan gitu, tuliskan di kertas ya, atau kalau nggak bawa kertas kita bisa tuliskan di WA gitu ya, atau WA pribadi apa namanya, WA berkas pribadi begitu ya, yang bisa kita bikin sendiri sebagai aset apa ya, sebagai stok tulisan begitu atau stok informasi sehingga buta.
Oke, mau pagi teman-teman sekalian. Jaringan kita pertama lagi tadi ya. Oke, alhamdulillah bisa ketemu lagi kita. Oke, ketemu lagi ya. Tadi kita sampai yang keempat ya, Zik ya. Oke, peralatan pendukung gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian yang nggak ada ini ya, yang nggak ada apa namanya pena biasanya, atau mungkin pena ini mungkin orang-orang kantor ya, atau guru atau karyawan atau mungkin pekerja yang pakai pena, oke lah. Sekarang pertanyaannya kalau nggak ada pena gimana gitu kan? Nah, kita bisa menggunakan handphone kita untuk tempat apa ya namanya ya, menjaga ide-ide kita itu gitu. Karena ide itu sebenarnya mahal gitu ya. Ide itu sebenarnya mahal dan sangat sayang kalau nggak kita dokumentasikan dulu ya, dokumentasikan dalam bentuk catatan harian gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang suka nulis diary gitu ya, atau buku harian itu bisa dibikin gitu ya sampai penuh. Saya punya buku harian juga sampai habis ya, habis beli lagi. Bukan kecil aja, ukuran kecil ya, ukuran kecil yang sekecil ini ya, mana tadi ya, sekecil ini aja. Tapi bisa kita ini kan ya, bisa kita beli di apa namanya toko buku sehingga bisa menjadi bank ide gitu, bank ide. Nah, bahkan sampai hari ini masih ada ide-ide yang belum selesai gitu, maka kita buka lagi. Yang kelima tipsnya sebenarnya ini tips yang berlaku secara normatif, tapi ini stand together gitu ya. Tetap dalam jamaah atau dalam kelompok komunitas atau kelompok. Nah, agenda ini adalah agenda yang kelima, ini ya tips kelima. Ketika teman-teman sekalian berada di grup gitu ya, grup WA gitu ya, yang punya satu apa ya, satu goal ya, satu tujuan yang sama sebagai seorang pegiat literasi, orang yang pengen tahu lebih lanjut tentang asiknya literasi sih gitu ya. Teman-teman berada di sini, kemudian bertahan di sini, bersabar dengan webinarnya gitu ya, bersabar dengan diskusi-diskusinya, ya, sehingga teman-teman akan mulai perlahan-lahan akan menikmati begitu. Ini pengalaman saya dulu waktu awal-awal bergabung di FLP gitu ya, 2012 akhir gitu. Waktu itu saya masih kuliah, pada teman-teman sekalian hari ini yang masih kuliah ya, sedang akhir tugas akhir gitu, sedang tugas akhir. Mungkin ada beberapa teman yang hari ini punya kegiatan yang sama barangkali, sedang TA tugas akhir. Waktu itu kan sambil ini ya, sambil nunggu jadwal bimbingan ya, bimbingan dengan dosen kita. Sambil ini menunggu bimbingan, kita baca rekrutmen gitu ya, rekrutmen peserta apa ya, OR gitu ya, LP baru. Jika mendaftar, alhamdulillah mendaftar, ikut dengan pelatihannya 1 hari 2 hari sebagai mahasiswa biologi gitu ya. Kalau menurut teman-teman kira-kira gimana nih, orientasinya apa, mahasiswa biologi mau nulis apa gitu ya, kan itu awalnya nggak tahu gitu kan, nggak tahu. Tapi ketika itu kita masih ini, kita masih pengen penasaran nih, kalau jadi penulis itu apa sih enaknya gitu ya, apa sih asiknya gitu, sehingga bikin penasaran. Nah, disitulah mulai bersabar kita dalam kelompok itu ya, dalam apa namanya komunitas itu gitu ya, DFLP ini maksudnya. Kemudian kita mulai mengikuti agenda pekanannya gitu ya, dua mingguannya gitu, agenda pekanannya kita ikuti, diskusi gitu ya, di Taman Melati, kadang Taman Budaya, atau di Taman Imam Bonjol. Kalau itu masih di Padang ya, di Kota Padang. Nah, termasuk yang banyak online yang terbaru hari ini ya, itu juga kita ikuti. Nah, sampai hari ini itu masih ada dalam grup itu. Nah, apa artinya yang berada di grup itu, di kelompok itu, kita akan apa ya, akan terbawa, akan terjaga. Ini ada perumpamaan ini ya, perumpamaan dari orang pengembala yang mengembalakan domba gitu. Dia akan berusaha untuk menjaga dombanya agar dalam kelompok gitu, berkelompok. Mengapa satu domba yang keluar gitu ya dari kawanannya, maka serigala itu akan mudah untuk menerekamnya begitu. Nah, beda ketika domba-domba itu masih dalam kelompok, maka serigala itu akan payah untuk memangsanya. Nah, begitulah kita hari ini teman sekalian,
ketika teman-teman kalian untuk berusaha untuk mencari aktivitas menulis itu sebagai kebutuhan harian, maka disinilah tempatnya gitu. Ini adalah tempat ya, tempat yang sudah pas di sini di FLP ini, insya Allah untuk apa ya, untuk mengenali, mendekat gitu ya, mendekat lebih dahulu. Apa sih asiknya menulis itu, gimana caranya gitu ya. Ketika dapat ide itu, gimana cara mengolahnya. Kemudian juga kita kan masih awam ini, kita profesi ini, apa gimana cara-cara awalnya supaya kita itu bisa jadi penulis misalkan dan sebagainya. Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, untuk tipsnya sementara ini dulu ya. Ini terlepas dari tips yang lain yang mungkin teman-teman punya tips lain pula gitu ya. Sehingga teman-teman ini ada yang sudah punya apa ya, kebiasaan gitu atau kebutuhan bahkan menulis secara lebih rutin mungkin barangkali. Saya pun juga begitu. Saya juga tidak apa kali ya, maksudnya tidak terlalu rutin betul sih menulis sebenarnya, tapi koreksinya tetap ini ya, tetap berkelanjutan gitu, sedikit berkelanjutan. Oke, next. Ya ada ini ya, ada tahapan menjadi insan literasi pernah saya jalani dari 2012 sampai hari ini, sudah 10 tahun ya lebih kurang literasi secara intensif insya Allah ya. Jadi mulai dari aktivitas membaca, jadi kita melangkah lebih lanjut untuk menjadi pembaca yang tekun begitu. Kalau hari ini kita membaca masih bolong-bolong gitu ya, sehari ini kita baca ini, kemudian besok lagi ini lebih tekun membaca gitu, tekun membaca berbagai referensi aja gitu ya, mau referensi apa aja kita lahap aja, tapi kita filter gitu ya, kita sudah selagi kita fondasi yang kuat, apa aja kita baca gitu ya, selagi itu bisa menambah pengetahuan kita, ilmu kita. Kemudian jadi pembaca yang tekun, kita mulai nih menulis yang tadi ya, menulis. Nah, menulis ini tentu kita bertahap ya, mulai menulis yang sifat acak-acakan dulu ya. Saya juga pernah dalam sebuah pelatihan itu artikel tulisan saya itu apa ya, tanda kutip menjadi banyak apa ya, koreksian gitu. Tapi disinilah tempat kita untuk belajar gitu. Sama seperti orang belajar sepeda, dia nggak akan langsung bisa mengayuh dengan lancar gitu ya. Dia akan terjatuh ya, bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, dikoreksi sama orangnya, sama orang tuanya mungkin, atau sama kakaknya. Gini caranya gitu ya. Bukan begitu, begini caranya. Nah, begitu pula dengan menulis ini, kita awalnya itu menulis apa ya? Memang mental kita itu sangat ini kan ya, diutamakan. Berani kita, percaya diri kita dengan PD kita ya, dengan apa yang kita tulis gitu. Nah, nanti masalah bimbingannya tentu ada ini ya, pembimbingnya begitu. Kalau nulis apa nanti, kalau kita bergabung di FLP ini, alhamdulillah ya, saya dari menulis puisi awalnya ya, menulis puisi, cerpen gitu ya, sampai menulis ke apa lagi ya, novel gitu ya, termasuk hari ini buku-buku ini ya, buku-buku akademik, buku siswa ya. Ini yang terbaru, buku biologi dari penerbit ini Grafindo ya, Media Pratama, alhamdulillah. Jadi mulai dari fiksi, non fiksi itu alhamdulillah sudah pernah saya coba begitu lika-likunya. Nah, apa artinya? Jadi ini ya, menjadi apa ya? Menjadi satu kepuasan tersendiri lah gitu ya. Ketika kita melewati masa-masa sulit, kemudian kita mendapatkan hasil. Nah, BPN pula gitu ya, itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang anugerah yang luar biasa ya, alhamdulillah ya. Jadi nggak sia-sia ternyata apa yang kita korbankan itu, korban waktu gitu ya, korban tenaga, pikiran selama 10 tahun ini ya. Jadi sejak 2012 saya mulai aktif gitu ya di dunia literasi ini, dan itu mulai tahun 2014 ya. Jadi 2012 berproses, 2014 2 tahun kemudian baru terbit buku gitu ya. Novel, cerpen dan puisi, 3 buku 2014 itu di launching di Palanta Wali Kota Padang ya. Alhamdulillah waktu itu
berbarengan juga dengan agenda FLP juga. Jadi 2 tahun loh gitu ya, 2 tahun berproses baru bisa menghasilkan karya begitu 2 tahun. Nah 2014 itulah mulai 2014, 15, 16 sampai hari ini tahun kemarin ya 2022 itu terus produktif gitu, terus menjaga menjaga konsistensi ya, menjaga kontinuitas menulis ya, sehingga menjadi kebutuhan. Nah, lagi-lagi kebutuhan tadi ya. Jadikanlah menulis sebagai kebutuhan. Ini Zikra gantian nih kayaknya. Iya, barusan kelempar. Oke. Oh enggak ya, urusan ya. Oke, Zik. Kelamaan kayaknya Zik. Mungkin lebih seru kita diskusi ya dengan ini ya para peserta sekalian ya, webinar ya. Oke, Zik. Dikembalikan lagi ke Zikra ya. Oke, siap. Nah, baik itu dia untuk materi kita pada malam hari ini. Itu tadi ada dicatat beberapa seperti pentingnya mindset, mengoptimalkan indera, mengoptimalkan waktu, peralatan yang mendukung, serta juga perlunya ada grup atau jamaah biar kita itu tetap terjaga gitu Bang ya kira-kira. Nah, Ya. mungkin selanjutnya ini kita langsung saja kita buka sesi diskusi untuk malam hari ini. Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Atau mungkin sharing-sharing singkat juga, ingin berbagi? Atau mungkin ingin curhat dengan Bang Dodi terkait tentang penulisan? Silahkan. Ya. Lagi-lagi harus pede ya, Ezik ya. Jangankan bertanya pun harus pede dulu ya. Iya, betul-betul. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, silakan ini ya, silakan berbagi pengalaman mungkin atau berbagi permasalahan atau kendalanya apa gitu ya, sehingga tips-tips tadi itu memang bisa kita cobakan begitu ya. Oke, ini ada Kak Rola Novitasari. Nah, silahkan Kak. Oke, terima kasih Kak telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Karola. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena telat masuk dan sedikit juga menyimak tadi dengan beberapa waktu yang ada tadi. Jadi di sini saya mau sedikit sharing dan juga mau minta pendapat kepada manggilnya Pak Mas Bang, bingung sih. Soalnya si Abang nih suami dari teman saya juga gitu. Oh. Dari Casey gitu. Casey mungkin tahu. Jadi di sini sedikit saya sharing. Kalau saya tipikal orang yang memang suka nulis dari dulu gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa buku yang sudah diterbitkan. Nah, tapi permasalahannya di sini, di tempat terbit ini saya kurang literasi lah gitu, Bang. Kurang banyak teman yang bukan kurang banyak sih, cuman kurang yang dapat yang tepat gitu. Jadi karena saya memang ingin buku itu diterbitkan, kebanyakan ada 2 buku yang saya terbitkan. Yang pertama yang solo, judulnya yang pertama Topi Toga yang Tertunda. Yang kedua yang sekarang sedang lanjut cetak, yaitu judulnya tentang Kulepas dengan Ikhlas. Itu saya menerbitkannya dengan dana pribadi gitu. Jadi di sini saya mau gimana caranya supaya jangan pribadi lagi gitu. Saya pengen dari karya ini bukan saya yang keluarin uang lagi gitu, tapi karya saya itu yang menghasilkan uang gitu. Jadi itu yang agak bingung juga gitu, masalah untuk gimana supaya bisa lah untuk diterbitkan tapi kita yang dibayar gitu. Soalnya saya udah juga cari-cari di Google, internet, cuma masih ngambang dan saya tidak berani ikut-ikut kayak gitu gitu. Jadi itu saya mau nanya itu juga, dan itulah sharing beberapa tentang tadi. Mungkin saya juga mau sharing beberapa kata Bang tadi kan kita harus punya diary. Kalau di zaman sekarang diary itu kalau saya pribadi ini mau sharing pengalaman juga ya. Saya ada bikin grup di WA saya pribadi, tapi grup itu hanya saya, misalnya kita mau bikin grup, kita masukin saudara kita satu, setelah itu nanti kita keluarin dia di grup tuh. Nanti judul grup tuh kita bikin tentang
mungkin tentang puisi atau cerpen. Jadi ketika mau tidur, kalau tips saya pribadi ya sebelum tidur, itu ide-ide luar biasa itu mesti keluar gitu kan. Jadi sebelum itu ucapkan atau bikin kalimat satu, misalnya hari ini apa pengalaman atau apa dosa yang telah terjadi dan besok pagi jangan keulang lagi dosa itu, atau tingkatan ibadah misalnya kayak gitu kan, atau puisi atau cerpen gitu. Terus paginya bikin lagi gitu. Kalau saya pribadi kayak gitu sih Bang. Kalau di hari di zaman sekarang agak susah gitu. Dan kayak gitulah Bang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zik, tampung Zik. Mau tampung dulu beberapa pertanyaan atau mau langsung jawab, Bang? Langsung aja ya. Langsung aja lah ya. Langsung aja ya. Biar spontan lagi. Lupa, Bang ya. Keren. Terima kasih Kak Rola ya, Kak Rola Naftasari. Ini tadi sudah ada ini ya, sudah ada peluang keberhasilan menerbitkan 2 buku solo ya, Kak Rola. Ini selamat ya, sekali lagi selamat sudah berhasil menerbitkan buku. Meskipun indie itu nggak masalah. 3 buku saya itu, dari 13 buku saya itu satu yang nggak indie gitu ya. Ini yang nggak indie gitu ya. Nampak ya teman-teman sekalian ya. Jadi di 13 buku saya itu yang solo ya, yang solo itu cuman ini yang free, bahkan menghasilkan tadi kata Kak Lola tadi ya, betul tadi katanya. Jadi bagaimana sih ketika kita selama ini sudah mencoba nyetak buku gitu, nyetak buku dengan biaya sendiri atau indie, kemudian berarti ini sudah tahap lanjut ya, tahap lanjut bukan hanya sekedar menjadi kebiasaan menulis itu, tapi sudah menjadi produktivitas begitu. Jadi kita menjadi writer-planner gitu ya. Karola sudah berhasil menjadi seorang writer-planner. Tinggal plannernya ini lebih dioptimalkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dia. Nah, sebenarnya apa yang Karola jalani itu sudah pernah juga saya alami dulu ya, ketika menerbitkan buku secara indie. Jadi waktu itu saking semangatnya gitu ya, saking semangatnya menerbitkan buku itu dengan cuman beberapa ya, palingan cuman 10 gitu ya, atau sesuai kebutuhan permintaan pre-order gitu ya, kita dapat untung sih gitu ya. Sebenarnya kalau dengan indie itu kita punya trik ya, trik penjualan ya. Masuk ke apa nih Zik? Masuk ke trik penjualan Zik. Gitu ya, misalkan kita bikin buku gitu ya, indie boleh, sebenarnya nggak ada salahnya ya kita nyetak buku di indie publishing begitu. Hari ini banyak, kalau teman-teman mau rekomendasi indie publishing banyak sekali ya, mulai dari yang ada di Sumatera Barat, termasuk yang ada di luar Sumbar di Jawa itu banyak ya. Tinggal pilih aja, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar itu ada. ISBN-nya gratis ada, mungkin kalau udah tahu ya. Jadi gini, kalau kita dengan indie tentu kita harus punya trik gitu ya. Nah, jadi indie itu kita punya pengalaman nih waktu mencetak 500 eksemplar gitu buku ya. Jadi waktu itu ada kebutuhan khusus dari rekan kita penulis juga yang itu mencetak buku dengan ya kalau nggak salah masuk 500 eksemplar ya. Jadi dibeli dengan paket ya. Nah, jadi di penerbit itu ada paket-paket khusus sehingga ada paket sekian ribu buku harganya sekian, sehingga satu buku itu kalau dihitung-hitung ya itu 1.000 ya, padahal buku itu dijual dengan harga 50.000 gitu ya, sehingga kita kalau sebagai penulis kita dapat untung 35.000 satu buku. Nah, segitunya gitu kita bisa dalam kata kutip untuk produktif ya, bisa menjadikan menulis sebagai ya salah satu pemasukan lah gitu ya, penghasilan. Karena hari ini kita berpikir nggak kita bohongi, kita juga menulis itu sebagai salah satu ilmu yang kita sebarkan juga pastinya. Yang kedua kita bakat kita. Kemudian yang ketiga itu yang nggak kalah pentingnya adalah tentang menjadikan sebagai salah satu profesi ya, menulis sebagai profesi penulis juga. Apakah itu sampingan, apakah itu utama, itu kembali kepada kita. Nah, jadi begitu ya Kak Rola ya. Kalau indie, nah masalahnya kita nggak punya ini ya, modal awal kan gitu ya. Tapi kita bisa kok, seandainya kita punya link, kita punya jaringan, kita punya semacam orang pihak ketiga yang bisa membantu kita untuk penyediaan buku itu. Tapi yakin kita
punya teknik pemasaran yang bagus, mulai dari launching bukunya gitu ya, bedah bukunya, sampai siapa yang kita target buku ini untuk siapa gitu. Ini buku ini konsumsi siapa sih gitu ya, misalkan gitu. Waktu itu saya bikin novel gitu ya. Dengan apa aja sih beraninya gitu membuat novel, kemudian dicetak, dan alhamdulillah ada bantuan dari teman-teman, dibantu teman-teman gitu ya, bukan bantuan ya, dibantu teman-teman, teman yang mencetakkan, sehingga lumayan lah gitu ya untuk menambah uang saku kita waktu kuliah gitu. Nah, tapi itu nggak menjadi prioritas sekali waktu itu, karena masih sibuk kuliah juga gitu ya, masih sibuk mengajar juga waktu itu. Nah, alhamdulillah Karola, ini buku yang ke-13 gitu ya. Jadi sampai buku yang ke-12 itu masih indie ya, masih indie loh gitu ya, masih bertahan di indie. Alhamdulillah waktu itu kita punya naskah ya, kenalan juga dengan penerbit, alhamdulillah, dengan emailnya kita dihubungi akhirnya gitu ya. Ketika kita mengirimkan naskah, kita dihubungi, kita ditanya siap enggak gitu ya dengan kontrak. Oke, kita siap dengan kontraknya begitu. Alhamdulillah gitu ya, dengan penerbit mayor dan namanya ya. Mayor itu artinya kita dibayar gitu. Kita punya naskah, mereka tanda kutip membeli naskah kita dengan kurun waktu kalau nggak salah berapa tahun tuh ya? 10 tahun kalau nggak salah, atau tergantung MOU kita ya. Misalkan naskah kita itu boleh diterbitkan di tempat lain setelah 10 tahun gitu. Nah, jadi selama 10 tahun ini atau 5 tahun atau berapa tahun gitu ya, tergantung MOU kita, itu punya mereka gitu. Mereka berhak untuk mencetak ulang lagi, cetakan kedua, ketiga, seterusnya, kesekian gitu. Dan itu menjadi menjadi informasi yang luar biasa tahun lalu ini ya, 2022 itu, ketika kita punya naskah kita ada kutip dibeli oleh penerbit. Nah, itu wah, ini buah kesabaran gitu ya. Jadi Karola terus konsisten terus menulis ya, apapun tulisannya tetap tulis, dan nanti masalah penerbit mana yang bisa menerbitkan bisa kita kasih referensinya begitu. Penerbit mana yang hari ini tuh mencari penulis-penulis produktif gitu, penulis-penulis muda yang sesuai dengan genre mereka. Dan nggak sedikit loh teman-teman kita yang bergabung di FLP atau bergabung di komunitas penulisan, dari itu ternyata naskah mereka itu langsung diambil oleh penerbit mayor begitu. Nah, jadi namanya rezeki ya, lagi-lagi ke rezeki, artinya dengan kebiasaan kita menulis sebagai kebutuhan tadi, kemudian kita berusaha, berkorban banyak hal, banyak waktu, banyak pikiran, banyak tenaga gitu ya untuk menulis sesuatu, meskipun itu berangsur-angsur, tetapi dengan lambat laun itu ternyata Allah kasih hadiahnya, rewardnya untuk kita gitu ya, dengan yang tidak kita sangka-sangka gitu. Yang penting kita tetap istiqomah aja gitu ya, istiqomah menulis. Masalah nanti penerbit mananya banyak kok gitu ya, penerbit mayor yang bisa mempublikasikan karya kita gitu ya, karya kita. Oke Kak Rola, keep spirit ya, keep writing. Semoga bisa menjawab ya. Banyak, Oke, Bang. lanjut Bu. Ya, jawaban untuk pertanyaan dari Kak Rola, intinya keep spirit ya Bang ya. Ending itu. Oke, ini selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Kak Ataya. Kak Ataya mau bertanya Kak ya? Nah, silakan Kak. Oke, Kak Ataya boleh on cam ya. Oh, apa nih? Bagaimana cara memotivasi diri sendiri agar tidak malas menulis? Oke, itu dia pertanyaannya, Bang. Wah, supaya nggak malas ya. Oke, motivasinya lawan gitu ya. Yang pertama kita punya perlawanan gitu. Rasa malas itu sebenarnya rasa yang timbul gara-gara ini ya. Yang pertama kita punya semangat yang lemah gitu. Ketika kita punya semangat yang lemah tadi, maka si malas akan mudah datang, hinggap gitu. Nah, bagaimana caranya supaya semangat kita itu kuat dan si malas tadi nggak hinggap? Nah, tentu kita punya trik ya menjaga semangat tadi sebenarnya. Ketika kita punya punya satu niat tadi ya, niat kita menjadi penulis nih.
seberapa kuat sih gitu ya niat tadi gitu. Ya, innamal a'malu binniyah gitu. Jadi segala sesuatu itu dari niat kita. Kalau kita lurus gitu ya, niat kita itu lurus sudah betul, kemudian kita perkuat niat itu dengan apa? Dengan ikhtiar, dengan usaha-usaha kita gitu ya, dengan kegiatan yang itu bermuaranya kepada semangat yang terjaga gitu. Nah, salah satunya dengan apa? Dengan memperbanyak interaksi dengan orang-orang yang juga punya goal yang sama gitu. Misalkan saya nulis puisi gitu ya. Saya punya sempat ada malas gitu ya, sempat juga pernah ada juga sih gitu sebagai manusia yang apa ya, yang manusia biasa, kita juga pernah mengalami rasa malas yang hingga, tapi nggak lama-lama gitu, sebentar aja. Terus gimana solusinya? Kita sering perbanyak komunikasi dengan teman-teman yang juga menulis puisi gitu ya, yang juga menulis, sehingga lambat laun kok hilang aja malasnya gitu ya. Jadi lagi-lagi partner kita itu menjadi penyemangat kita gitu. Karena motivasi itu nggak cuma intrinsik tapi juga ekstrinsik dari luar kita, termasuk orang-orang yang satu yang satu frekuensi dengan kita gitu ya. Kita tadi menulis buku motivasi, kita juga harus ini ya diskusi dengan kakak-kakak kita yang pembimbing kita yang juga sudah pernah menulis buku motivasi begitu. Termasuk kita melihat tips-tips yang ada di mungkin YouTube hari ini banyak gitu ya, atau platform-platform lain di blog, tips-tips memulai menulis gitu ya, tips menulis apa, cerpen, puisi, termasuk ke motivasi gitu ya, atau buku-buku how to ya kan. Termasuk buku-buku hari ini yang banyak ya, tentang quote pun ada juga hari ini banyak ya, tentang quote itu banyak ada bukunya. Nah hari ini gitu ya, agar malas gak ingat itu berdayakan komunikasi, karena dengan komunikasi itu akan membuat kita lebih cair gitu ya. Kemudian juga pastinya lihat orang-orang yang sukses juga, yang berhasil nulis. Si Fulan itu temanku itu dia bikin buku loh gitu. Aku kapan gitu lah. Jadi back to ourselves, kembalikan ke diri kita masing-masing. Aku udah bikin apa sih gitu ya? Kalau si Fulan temanku udah bikin buku itu, si siapa udah bikin buku itu, gitu. Aku udah bikin buku apa gitu? Aku udah nulis apa di koran gitu? Atau udah nulis apa di media sosial apa gitu ya? Jadi minimal pernah mempublikasikan tahap awal itu di mana, di Facebook gitu ya, atau di platform lain gitu ya. Termasuk nanti berupa cetak seperti buku gitu ya, buku dan lain sebagainya. Tahap awal itu kita bisa mencoba untuk menulis di media kayak media cetak lah gitu, kayak koran gitu, karena beda kesannya gitu ya. Kalau boleh tahu Ataya pernah menulis di mana aja nih? Boleh disambung di chat ya. Ini ibu kakak nih, kakak lah ya. Kak Ataya udah pernah menulis di mana sebelumnya gitu ya. Sehingga nanti lebih beda kesannya ketika nama kita itu terpampang ya, terpajang di sebuah media gitu ya, baik itu cetak atau online, sehingga kita lebih termotivasi gitu. Misalkan kita selama ini kita membuka koran, membuka bacaan itu, membuka buku itu nama orang lain gitu, nama orang lain. Nah, coba tanamkan niat, misalkan nih, ya Allah, mungkin sekian tahun lagi kita pembaca, tahun depan kita sebagai penulisnya begitu. Nah, jadi kalau kalau orang main bola gitu ya, kalau hari ini saya penontonnya, saya pemainnya ke tahun depannya gitu. Nah gitu lah. Nggak pernah nulis di platform sih Bang, cuman sering ikut event lomba cerpen. Alhamdulillah setiap setiap menang terus alhamdulillah, dan karya selalu dipilih dan dibekukan, luar biasa. Selamat untuk Kak Ataya nih, keren. Jadi begitu ya. Jadi ternyata di webinar ini sudah banyak teman-teman yang berhasil bikin antologi buku gitu ya, ikut lomba ya, baik itu solo maupun antologi. Keren ya, semua Masya Allah keren. Jadi sudah tahap lanjut lah namanya ya. Berarti sudah nggak jadi apa lagi, menulis itu sudah bisa dan sudah menjadi profesi bahkan gitu ya. Nah untuk Kak Taya tadi tinggal jaga aja semangatnya sih sebenarnya. Kalau sudah punya pengalaman menang lomba apalagi ya. Oke gitu aja sih ya, jaga semangatnya aja. Oke. Oke, Bang Ludi.
Jadi cari lingkungan yang mendukung, cari Hmm. teman-teman yang mendukung, terus lihat juga yang prestasinya lebih oke ya Bang ya, biar kita juga termotivasi gitu. Oh, di kelas 2 SMA rupanya sih. Ya. Oh, ini. Oh, Masya Allah. Berarti kalau udah sering ikut event itu udah luar biasa sih. Ini kalau itu sudah PD-nya sudah level ini Wahid ini. Betul. Event itu menang terus, kalau terus ini ya keren ini, menang terus. Ini kapan bisa kita undang nih, Zik? Iya Bang ya, betul. Jadi narasumber kita. Siap nggak Ataya nih ya berbagi ya lain kali ya. Ya mudah-mudahan bisa berbagi juga kita ya. Dan bisa on cam nanti ya suatu hari nanti. Oke, wah boleh katanya. Apa Masya Allah ya. Karena betul ya hari ini kita nggak melihat umur ya. Lagi-lagi kita nggak melihat umur, kita nggak melihat usia. Strata pendidikan. Tadi saya cuma bertanya daerah, kemudian profesi. Nah, profesi ini maksudnya supaya memudahkan saya untuk pendekatan untuk membedakan ini gitu ya. Bukan untuk membandingkan enggak. Tapi untuk melihat aja. Tapi hari ini ada si Kataya rupanya ya yang kelas 2 SMA sudah produktif ikut lomba. Oke, Zik, next question. Oke. Next ini dari Ibu Anne tadi raise hand Bu ya? Iya. Oke, silakan Bu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama saya Anne. Profesi saya ibu rumah tangga. Ya, belum sehebat yang penanya-penanya sebelumnya ya. Pengalamannya sangat minim dalam menulis. Cuma pernah punya pengalaman juga waktu sekitar 10 tahun yang lalu pernah mengirim cerpen kehaluan ya, dibayar Rp15.000. Itu sangat berkesan, dan setelah itu boleh dibilang sama sekali saya tidak pernah menulis lagi sampai ikut ini lagi ya, acara FLP ini. Ya cuman menulis biasa aja, susah sekali untuk mengembangkan ide tulisan yang didapat, mungkin kesibukan juga ya. Jadi terbantu juga dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi, bagaimana mengatasi rasa malas dan untuk terus produktif menulis begitu. Jadi sangat terbantu itu ya dengan jawaban tadi. Dan saya di sini ingin bertanya tentang tulisan artikel ya. Kalau artikel kan berbeda dengan fiksi ya. Nah, itu apa butuh keahlian khusus itu Kak Dodi untuk menulisnya? Karena saya juga suka yang seperti yang parenting seperti itu, atau yang berkaitan dengan spiritual juga suka gitu. Cuman belum ada mencoba yang seperti itu ya. Nah, itu bagaimana itu? Apakah memang butuh keahlian khusus atau bagaimana gitu? Dan bagaimana biar punya ciri khas nanti tulisan artikel itu enak dibaca, nggak cuman seperti membaca buku teks gitu, enak dibaca, dinikmati gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Zik? Langsung tampung Zik? Langsung jawab Zik? Langsung Bang, silakan. Wah nih luar biasa nih. Salam. Boleh di mana nih lokasinya kalau boleh tahu? Di Padang, di daerah Pampang. Ya. Lain waktu kita bisa ini ya, kopi darat ya dengan teman-teman ya. Ya. Mungkin komunitas mungkin juga jawabannya mungkin ya. Nah, nanti lebih banyak kita deh. Oke, bagus ya tadi ketika ada artikel ini teman-teman sekalian, para peserta webinar, Bapak Ibu sekalian yang saya dimuliakan Allah SWT. Hari ini kita melihat ya ternyata fiksi itu disukai. Ternyata juga ada non fiksi yang juga nggak sedikit disukai juga ya, artikel lah. Artikel ini Bu Ani bisa dikategorikan artikel yang mana biasanya, maksudnya yang di media apa dulu gitu kan. Kalau artikel-artikel ilmiah misalkan yang bersifat publikasi ilmiah, tentu dia nggak akan jauh dari penelitian riset begitu ya, atau hasil-hasil laporan observasi termasuk hasil-hasil penelitian. Nah, Bu Ani hari ini mau menulis artikel yang bagaimana sih gitu ya, yang sifatnya ke jurnal atau sifatnya ke opini, ke media-media cetak sekali baca habis gitu ya, atau bagaimana dulu Bu Ani? Mungkin seperti yang sekali baca habis yang singkat-singkat aja gitu mungkin ya. Oke. Bu Ani pernah membaca e-paper atau koran dulu terlebih dahulu sebelumnya? Di kolom koran-koran apa misalkan? Koran
dibaca gitu. Misalkan di koran haluan tadi ya, atau Singgalang atau Belang Express. Nah, di situ ada kolom-kolom rubrik ya, ada kolom, ada bagian opini gitu ya, ada bagian apa namanya, hasanah ya, hasanah, kemudian ada juga bagian yang lainnya. Nah, kalau Bu Ani tahu emailnya bisa dikirimkan nanti jika selesai karyanya, tulisannya. Tapi gini Bu Ani, intinya gini, artikel yang kita bikin itu biasanya adalah artikel yang up to date gitu ya, artikel yang kekinian. Misalkan hari ini apa ya, Januari ini orang apa nih yang lagi up to date menurut Bu Ani, apa nih kira-kira? Apa isu-isu yang hari ini sedang ini ya? Seperti apa, permainan apa? Permainan atau gitu. Ya, atau yang ini ya, yang hari ini banyak mereka yang bermain-main gitu ya. Jadi, banyak korban juga itu ya. Iya, sebagai orang tua kita ya juga nih ya punya semacam amanat gitu ya, pencegahan terhadap anak kita dari bahayanya. Boleh kita bermain tapi ada bahayanya ternyata gitu ya. Dan kemarin atau banyak ya hari ini video atau berita-berita yang berseliweran tentang ini efek dari apa ya, bermain yang apa ya, terkena gitu ya, namanya terkena itu nggak sengaja ya, terkena sehingga ada organ matanya yang harus dioperasi dan akhirnya tidak berfungsi lagi begitu. Jadi Bu Ani bisa ini ya, bisa membuat artikel yang bisa membuat pembaca itu tanda kutip gitu ya, preventif terhadap anaknya begitu. Misalkan kita sebagai orang tua dengan adanya permainan yang viral, kita bisa membuat semacam pesan kepada orang tua gitu ya tentang sebuah peristiwa itu. Misalkan datanya apa? Datanya ada banyak ya hari ini ya, data korban anak-anak korban dari game permainan itu gitu ya. Sehingga Bu Ani bisa membuat suatu tulisan yang mencerahkan untuk para orang tua sehingga lebih preventif, lebih apa ya, ajakan pencegahan lah gitu ya. Boleh kita bermain intinya. Nah, cuman harus tetap berhati-hati dari resiko yang terjadi. Nah, gitu ya. Intinya gitulah ya. Jadi Bu Ani paparkan dulu. Nah, hari ini sudah ya, Bang Ludi suaranya agak putus-putus Bang. Dengar Zik? Kedengaran Zik? Sekarang ya, kita bisa memulai dari apa ya, dari fenomena hari ini ya, tentang anak-anak yang sekarang malah lebih banyak ke game itu ya, ke permainan itu ketimbang mereka pegang HP atau Android atau gadget gitu ya, sehingga mereka malah sering gitu ya sekarang ini ya. Nah, itu menjadi pembahasan yang cukup menarik ketika fenomena hari ini banyak mereka nulis. Ibu Ani bisa membuat mulai dari pengawasannya ya, mulai dari apa namanya, ultimatum di awal gitu ya, hati-hati loh gitu ya kalau main itu bisa begini gitu ya, dengan tidak melepas begitu saja bahkan. Nah, pokoknya ada solusi-solusi yang kita tawarkan sebagai penulis artikel sehingga memang si redaktur itu akan menerbitkan ya begitu. Apalagi hari ini peran daerah kita di Koran Sumbar itu kalau untuk hal-hal yang viral, hal-hal yang lagi up to date itu biasanya terbit biasanya gitu ya. Biasanya kan terbit. Enggak terlalu payah kali Bu Ani. Beda dengan koran nasional ya, seperti yang nasional ya, banyak ya. Nasional itu kalau kita bikin apa ya? Kita bikin naskah harus naskah yang memang betul-betul apa ya, bahasa awal itu pade gitu ya, betul-betul mantap baru terbit gitu. Waktu saya mengirim di koran Jawa ya, koran-koran di Pulau Jawa, memang harus dengan pemikiran yang lebih kuat gitu ya, semua sumber yang lebih lengkap sehingga redaktur mau memberikannya gitu. Nah, itu Bu Ani ya, semangat ya. Lain kali bisa dikirimkan ke saya, bisa contoh artikelnya gitu ya. Insya Allah suka dengan diskusi tulisan gitu. Nah, oke Zik, lanjut Zik. Semoga menjawab Bu Ani ya. Ya, terima kasih.
Pak Dodi jawabannya. Sama-sama, Bu. Oke, siap. Oke, selanjutnya ini ada dari Ataya lagi di itu di meeting chat. Boleh rekomendasiin platform yang gampang terbit, Bang? Insya Allah nanti nulis di sana. Nah, sebelumnya katanya juga nanti bisa Bang Dodi fallback Instagramnya Ayah buat bisa sharing-sharing tentang tulisan juga. Oh iya. Oke, Insya Allah. Oke, untuk ini ya, untuk tanya ya, ini karena masih kelas 2 SMA, kita panggil namanya ya. Oke. Antaya ini ya, semangatnya berarti nggak cuma lomba ya, keberaniannya itu sudah ini, alhamdulillah nih, tinggal di apa terus nih, tinggal kita apa namanya, arahin terus ya semangatnya. Kita pupuk, ya, Kita pupuk aja. Udah ikut lomba, udah menang lomba lagi, kemudian juga pengen nulis di platform. Nah hari ini banyak ya platform yang bisa mereka membuka ruang bagi kita untuk membuat akun dan kita rutin menulis. Nah setiap tulisan yang apa ya dengan viewer terbanyak itu berada di rating tertinggi dan ada apa ya semacam reward itulah ya, reward itu dari platformnya. Nanti bisa dijapri aja ya, japri aja nanti ya beberapa platform yang itu bisa membuat kita lebih apa ya istilahnya, lebih enjoy menulis karena di situ kita dihargai gitu. Kita menulis ini, kita diberikan apresiasi, kemudian juga terbit pastinya ya, dan dibaca oleh banyak pembaca. Kalau enggak juga, maksudnya kalau apa namanya, kalau pengen beli ya yang sudah tanda kutip masternya blogger gitu ya, sudah bisa kita cari ilmu-ilmunya, bikin blog sendiri gitu ya, bikin blog sendiri. Nah jadi katanya atau aja udah punya ini belum ya, udah punya blog belum ya? Kalau udah punya blog ini bisa di ini ya, perdayakan terus, dikembangkan terus sampai dia monetisasi ya, dapat monetisasi dari apa namanya, dari Google AdSense ya, Google AdSense, sehingga bisa belum jawab ya. Oke, boleh ya kalau mau jawab Instagram boleh. Oke, Ataya sudah punya blog belum ini? Blog pribadi gitu ya, atau semacam tempat nulis. Oke, Ataya boleh diketikkan kalau nggak bisa on cam atau suara aja. Gitu ya. Mungkin Zikra juga ada jawaban lain mungkin. Nanti kalau disebutkan nanti promosi pula ya. Nanti lebih baiknya ini ya, platformnya kita apa ya nanti ya, kita banyak kok hari platform yang bisa kita tuliskan gitu. Kita bikin akun di situ. Oke. Nah itu dia. Jadi nanti untuk pembahasan lebih lanjut tentang platform itu nanti bisa via Japri ataupun nanti kalau untuk di grup WA waktunya literasi itu juga bisa dibagiin Bang ya. Oke. Nah ada lagi pertanyaan kira-kira dari Uda Uni yang lain? Oke, sama-sama Taya. Oke, ini di meeting chat ada dari Kak Yuni Erbeki. Kak, saya sudah lama tidak menulis, jadi sekarang mau nulis lagi, agak kurang pede. Nah, mau coba nulis dan kirim lagi ke media cetak. Jadi, itu gimana Bang? Tips triknya Bang? Oke, supaya siap. pede. Oke, ada Kak Yuni ya. Ini sudah lama tidak menulis, berarti alhamdulillah tidak pernah menulis ya. Oke, dengan bergabung di sini ya, di grup kita ini, insya Allah kita sama-sama ini ya, memupuk lagi, mencas lagi ya, semangat nulis kita lagi, dan lebih sering lagi menulis. Karena kalau kita sudah nggak di grup lagi, tadi saya bikin di ini ya, tips yang kelima, kalau sudah lama kita nggak berinteraksi dengan para penulis-penulis gitu ya, itu kita akan punya semangat yang lemah lagi, bahkan hilang bahkan nanti ya gitu. Nah, ya nggak apa. Nanti ini ya,
ada Kak Ataya tadi ya, yang masih SMA tapi udah produktif, ada Kak Yuni, ada atau Bu Yuni. Ini bisa bisa lebih lanjut nanti lebih dekat gitu ya, mengenal dengan FLP, lagi-lagi FLP, karena FLP adalah lembaga organisasi yang hari ini saya ikuti ya, dan keislaman gitu ya. Jadi ada 3 azas ya dari FLP itu: kepenulisan, keorganisasian, dan keislaman gitu ya. Jadi nanti teman-teman sekalian yang belum yang pengen ya, atau yang mau bergabung dengan teman-teman penulis, ini insya Allah bisa langsung ini ya, mau tim alamat emailnya ganti atau belum ya? Oke, berarti sudah pernah pengalaman mengajar. Ya. Nah, ini kayaknya Bang Dodi. Bang Dodi terlempar lagi, Bang ya? Oke. Oke, berarti kita nunggu Bang Dodi lagi. Sambil nunggu Bang Dodi untuk bergabung kembali, ini mungkin saya mau coba jawab tentang grup kepenulisan yang ditanyakan oleh Ataya. Itu kalau untuk komunitas sendiri, itu kita ada FLP, Forum Lingkar Pena Sumbar. Nah, jadi itu memang mewadahi para penulis-penulis untuk saling sharing, saling memotivasi tadi, seperti yang dikatakan oleh Bang Dodi. Nah, untuk yang di grup WA-nya sendiri, bagi teman-teman yang belum tergabung sebagai anggota FLP Sumbar, itu kita ada grup WA Waktunya Literasi. Nah, nanti insya Allah di Instagram FLP Sumbar itu akan kita share linknya bagi teman-teman yang belum tergabung di grup WA Waktunya Literasi. Itu nanti bisa lihat IG story dari IG story dari FLP Sumbar, nanti bisa bergabung di sana melalui tautan yang di sana gitu. Kalau untuk luar Sumbar boleh bergabung juga Kak di grup tersebut. Tapi kalau untuk yang di luar Sumbar itu pertama-tama akan kita arahkan juga untuk bergabung di FLP sesuai domisilinya gitu. Jadi nanti kalau ada kegiatan-kegiatan offline-nya, itu nanti kakak juga bisa gabung. Misalnya kakak ada di Jakarta atau di Bandung, nah kakak bisa gabung itu di kegiatan offline di domisili kakak. Gitu. Tapi kalau misalnya sejauh ini kakak juga mau gabung dengan FLP Sumbar, kakak bisa ikut kegiatan-kegiatan online dari kita. Itu dia. Oke, untuk linknya nanti kita share di IG story ya Kak ya, untuk link WA Waktunya Literasi. Oke, untuk pertanyaan dari Kak Yuni yang sebelumnya tentang sudah lama tidak menulis, intinya start lagi sih Kak, mulai lagi gitu. Nah sekarang itu juga banyak kayak event-event menulis harian. Itu kalau misalnya di IG itu sekarang lagi ada gerakan menulis 30 hari bercerita selama bulan Januari tiap hari. Nah jadi kalau misalnya kakak udah menemukan komunitasnya, menemukan atmosfernya, menulis bareng-bareng, itu insya Allah ikut termotivasi juga gitu. Jadi keenggak pedeannya itu bisa makin lama makin berkurang gitu Kak. Kalau dari Zikra ya, nanti mungkin dari Bang Dodi nanti ada jawaban yang lebih lengkap lagi. Oke, gitu dia. Oke, ini kira-kira Bang Dodi apakah sudah bergabung lagi, Bang? Sudah Zik. Sudah? Oh, alhamdulillah. Oke, silakan Bang, ini pertanyaan dari Kak Yuni tadi dilanjutkan jawabannya. Ya, mohon maaf ya para peserta sekalian, teman-teman sekalian, ini jadikan kita nggak bermasalah. Harap dimaklumi ya, karena Allah. Oke, udah lama nggak nulis, pengen nulis lagi, itu adalah niat yang baik yang pertama ya, itu apresiasi. Karena membutuhkan niat itu tuh nggak mudah, terus nggak mudah. Ketika udah lama nggak melakukan sesuatu itu, kemudian pengen lagi menulis lagi, itu berat loh gitu ya. Tapi alhamdulillah kayak ini berhasil itu. Yang kedua, ini ya, berdayakan
event-event tadi kata Zikra tadi ya, dengan ini tapi dengan bareng-bareng juga gitu ya, bareng-bareng. Misalkan bikin naskah nih, bikin naskah lomba. Tapi minta koreksi sama siapa coba? Minta koreksi sama yang lain gitu. Koreksi. Ini Kak, Bang, sebelum dikirimkan boleh nggak minta tolong dibaca gitu, dibacain atau kasih revisi. Oh, oke gitu kan, misalkan nanti revisinya ini ya, dilengkapi ini ya, atau diganti ini ya. Itu kan lebih apa ya? Lebih membuat kita itu merasa apa ya? Ada apa namanya, controlling gitu ya, ada pemantauan gitu, dipantau, kita berjalan dibimbing gitu, ada pembimbing secara nggak langsung gitu kan. Termasuk tadi ada peserta teman-teman kita yang Bang, Assalamualaikum Bang, saya punya naskah nih Bang, omong nggak membacanya dulu ya, boleh gitu ya, boleh aja gitu ya. Jadi baca, kita koreksi, kita kasih masukan sesuai ini ya, kemampuan kita sebisa mungkin. Insya Allah semoga bisa memperbaiki gitu. Yang ketiga tentu memilih media publikasi yang tepat gitu. Jadi Kak Yuni pastikan memilih media publikasi yang sesuai dengan tulisannya begitu, dan itu pastikan alamatnya jelas dan benar gitu ya, dan up to date. Kadang-kadang kita email lama itu ya, email media lama itu udah ganti sehingga kita harus cari yang baru lagi gitu ya, cari lagi, searching lagi apa alamat emailnya gitu kalau dia kirim email gitu kan. Dan apa lagi ya, lebih suka banyak tadi ya, event ya, dengan lomba-lomba itu tadi ya, kayak apa tadi itu, dengan banyak lomba yang kita ikuti itu bisa menjaga ini ya, bisa menjaga kontinuitas kita. Mengapa? Karena dengan deadline yang ada di lomba itu membuat kita tertantang gitu ya, membuat kita itu merasa oh dikejar-kejar kan, sehingga kita ayo selesai gitu ya, harus selesai cepat gitu, sampai momen-momen yang ini ya, dikejar deadline, istilah gitu ya, pemburu deadline. Jadi hari ini terakhir jam 23.59 kita mengirimkannya jam 23.50 dan ternyata kita menang gitu ya. Jadi itu momen yang momen yang asik lah gitu ya, yang unik pula gitu. Atau H-1 atau hari H kita baru bisa mengirimkan karena kesibukan gitu ya, karena kita memang padat agenda sehingga memang harus deadline. Makanya saya punya papan deadline gitu ya. Ada deadline gitu ya, di atas ini ada deadline lomba A gitu ya, deadline-nya sekian. Lomba B deadline-nya sekian, tanggal sekian gitu ya. Naskah buku ini deadline-nya sekian, naskah cerpen ini, naskah puisi, termasuk lomba video gitu ya, lomba video ya. Oh ini yang duluan ini deadline yang paling cepat. Mungkin Zikra juga pernah gitu ya, atau Pak Afrizal gitu ya, atau yang lain juga pernah mengalami hal yang lebih kurang begitulah gitu ya, pemburu deadline gitu ya, sehingga pernah menang, pernah nggak menang gitu ya. Sebenarnya banyak nggak menangnya gitu ya, pernah banyak nggak menangnya dibanding menangnya, tapi pas menang itu terbalaskan lah, terbayarkan lah gitu. Gitu sih. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Dan mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir di webinar kita kali ini. Itu dari Kak Epi Marlina. Kak izin bertanya, saya adalah penulis pemula. Saya ingin menulis cerita bergambar. Jadi bagaimana triknya supaya cerita bergambar itu menarik bagi anak-anak? Masya Allah, keren ini. Wah, ini dari apa ya? Dari Kak Epi ya, Kak Epi Marlina, dari mana nih ya asalnya? Oke, bagus ini. Salah satu hari ini ya, industri cerita anak ya, cerita anak ini mendapat perhatian juga ya, apalagi cerita bergambar. Jadi hari ini Kak Epi ini bisa ini ya, yang pertama naskahnya dulu ya, Kak Epi ini apakah bisa keduanya? Karena untuk cerita anak itu ada 2 bagian ya. Oke, sebentar. Oke. Ada naskahnya, ada ilustrasinya begitu. Jadi ada naskah, ada ilustrasi. Kita bisa satu
aja gitu ya, bisa naskah saja itu sudah modal awal, apalagi bisa kedua-duanya begitu. Bisa ilustrasinya Bang Dodi, suaranya sekaligus agak terputus. langsung bahasa. Itu sederhana ya, naskah dan ilustrasi. Jadi ilustrasinya itu cukup di bagian awal subbab saja gitu. Nah, jadi ilustrasinya awal subbab saja, selebihnya naskah aja gitu ya, naskahnya. Jadi hanya judul, bagian subbab awal, kemudian ilustrasinya. Atau setiap halaman itu full ilustrasi gitu ya. Misalkan cerita anak, misalkan kayak apa ya, kayak fabel gitu ya, atau seperti cerita anak yang lain ya, atau terinspirasi dari kisah cerita anak yang lama gitu ya. Itu bisa kita perbarui dengan bahasa kita gitu. Dan hari ini banyak kok naskah cerita anak yang booming, yang laris ya di pasaran. Nulis naskahnya siapa. Nah, Kak Yuni bisa ini ya, kolaborasi dengan ilustrator. Nah, lagi-lagi untuk stok ilustrator kita juga ada juga gitu ya. Ada juga teman-teman kita yang jago di situ ya, atau yang pandai atau berbakat di bidang ilustrasi begitu. Nah, syukur-syukur Kak Yuni ini bisa nih ya, kedua-duanya ya, naskah dan juga bisa ilustrasinya juga. Begitu ya, Tik ya. Oke, ya. Jadi untuk sedikit mungkin tambahan dari kita Bang ya. Kalau misalnya Kak Yuni bisa menggambar sekaligus bisa membuat ceritanya, itu keren sekali ya, alhamdulillah sekali. Jadi Kak Yuni memang yang menuangkan ide-idenya langsung. Tapi kalau misalnya memang dari Kak Yuninya itu butuh tandeman seperti ilustrator, itu Kak Yuni bisa cari. Kalau untuk di FLP Sumbar sendiri itu kita ada satu ilustrator kita namanya Bang Ahmad. Nah itu memang biasa juga udah ilustrator komik-komik. Tapi kalau misalnya Kak Yuni mau coba cari, itu mungkin bisa cari di Instagram aja Kak. Misalnya pakai hashtag ilustrator, itu biasanya muncul sih Instagram para ilustrator ini gitu. Jadi nanti bisa DM, terus tawarkan kerjasama atau hal-hal lainnya gitu. Nanti tergantung kesepakatan aja kalau misalnya memang dari Kak Yuninya yang memang ingin mencari ilustrator. Oke. Oke, sekarang sudah jam 21.56, berarti kita sudahi aja Bang ya untuk sesi pertanyaannya Bang. Oke, siap. Oke, jadi sedikit Zikra simpulkan, untuk kiat menulis menjadi aktivitas harian itu yang penting kita tanamkan dulu mindsetnya. Kita mengoptimalkan indera-indera kita. Jadi apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, mungkin kalau misalnya ada teman yang curhat ke kita atau misalnya ada apa yang kita dengarkan itu bisa jadi sumber inspirasi ya Bang ya. Untuk kemudian dicatat dulu di peralatan pendukung kita seperti HP ataupun di tulisan, nanti kemudian baru diolah gitu. Dan juga tidak lupa itu kita mesti ada jamaah, kita mesti ada grup sehingga bisa membuat motivasi kita itu terjaga. Nah, itu dia. Sedikit kesimpulan dari Zikra tadi. Terima kasih sebelumnya pada Bang Dodi yang sudah jadi pemateri kita pada malam hari ini dan juga sudah menyampaikan materi yang luar biasa sekali. Dan terima kasih juga kepada para audiens yang hadir mendengarkan webinar kita pada malam hari ini. Oke, nah izin ini Zika mau share screen sebentar ya Bang ya. Ini ada, oke ini sebagai ungkapan terima kasih, ini ada sertifikat kepada Bang Dodi Saputra Berkarya sebagai narasumber dalam webinar Kiat Menulis Menjadi Aktivitas Harian pada tanggal 9 Januari 2023 yang diselenggarakan oleh Forum Lingkar Pena Wilayah Sumatera Barat.
Oke, jazakumullah khairan untuk teman-teman sekalian. Agena Fadli ya, Zikra sebagai moderator, Fitri sebagai ketua panitia, jazakumullah khairan. Ya, semoga berkah ya, membawa keberkahan semuanya. Amin. Oke, baik. Ini kita sebelum kita tutup, kita foto dulu mungkin ya. Oke, Teman-teman mungkin bisa foto lagi. untuk membuka cam gitu, membuka kameranya. Nah, untuk peserta gimana Zik? Yang lain salam literasi ya? Salam literasi. Oke. Oke, bentar. Oke. Boleh begini? Oke. Oke ya. Kasih aba-aba Zik. Oke. Oke, Pak Afrizal Jasman, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Afrizal. Kita deketan ini. 2, 3. Oke. Sip, terima kasih. Baik, itu dia webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir, sudah membersamai. Semoga ilmu-ilmu pada malam hari ini bisa bermanfaat. Baik, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, makasih Zikra, makasih Pak Afrizal, makasih semuanya, pokoknya seluruh peserta hari ini keren-keren semuanya, Masya Allah. Semangat semuanya. Dari Palu, iya, salam juga semuanya. Dari Aceh sampai ke ujung Palu, malam ini ketemu Zik. Alhamdulillah Bang ya, alhamdulillah ramai. Ramai ya. Oke, Fadli dah keluar tadi. Oke, sampai ketemu lagi, Pak Afrizal. Kapan kita ketemu lagi nih? Nanti aku kirim naskahnya Bang ya, baca. Siap. Sebentar lagi. Oke. Kapan-kapan kita diskusi lah ya, dekat sini. Ini dengan Bu Musdawati. Ibu, makasih Ibu sudah menyimak. Ibu baru on cam Ibu. Dari mana Ibu? Udah dari tadi Pak. Ya. Bu. Masya Allah. Keren. Oke ya semuanya ya, kita tutup ya semuanya. Makasih semuanya, semoga berkah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Zik ya? Oke semuanya kita perlu ya. Oke ya. Ya, makasih Ibu, Bapak semuanya. Makasih.